cerdiknya antara saya dengan Pak Jarod. Kalinya saya minta supaya saya sambutan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana wa la tuwari minhu sama'un sama'a wa la ardun arda wa la jabalun illa zaatil ma'amillah. Engkau pula zat yang maha mengetahui. Tiada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali dalam kami Profesor Dr. Haji Sujarwo MS. Berikan kesehatan kepadanya Allah, panjangkan umurnya, bukakan pintu hatinya. Dan beliau nanti saya mohon untuk memberikan testimoni tentang saya mewakili teman-teman dari pers. Di sini ada Mas Oyos, terima kasih sekali Mas Oyos. Dan memang biasa bisa hadir beliau. Katanya tadi kalau beliau berjanji untuk hadir. Kemudian yang terhormat Pak Ansori Jawa Satu, sekali lagi saya apresiasi pada Bapak yang dengan kesibukan luar biasa masih bisa hadir. Dan saya tahu beliau ini untuk hadir saja sudah setengah mati mengatur jadwalnya. Kemudian pada Pak Tisnanta, mudah-mudahan beliau sudah hadir karena akan memberikan testimoni. Silakan Pak Kolpah saya. Ini Kolpah Herman dengan kekhasannya. Kemudian nanti Ridwan sebagai mahasiswa S3 yang saya minta untuk melakukan pemberian testimoni. Sebelumnya Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan legasi saya dari proyektor ini karena saya checking terus terang saja di usia 70 itu checking. Saya baca ini mesti nangis gitu. Jadi mohon Bapak Ibu bacanya sendiri untuk membacanya, tapi saya akan meringkas perkuliahan saya yang terakhir ini dari 98 caption tadinya menjadi 50. Benar kata Profesor Muhajir, meringkas pikiran itu jauh lebih sulit ternyata. Dari 50 saya kelas lagi 25. Kelas lagi terakhir ini. Ini saya harapkan selesai dengan demo sebelumnya, tapi yang paling banyak nanti akan memberikan testimoni dengan teman-teman yang mewakili yang saya sebutkan tadi. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensponsori kegiatan ini, terutama dari Pak Sultan. Silakan Pak Sultan. Silakan Pak Sultan. Kegiatan ini disponsori oleh teman-teman. Bayangkan saja yang menyetak ini Mas Darmono, oleh Mas Heriwandoyo sering dipanggil Sujarmono karena diantara keduanya terplesetkan. Kemudian terima kasih kepada Mas Oyos, satu-satunya redaktur yang berani mengolah tulisan profesor itu hanya Oyos. Tulisan saya yang banyak itu di teras Lampung itu hanya Oyos Woso yang berani menolak. Ada 2 tulisan yang ditolak sama beliau, jadi nggak semuanya mulus itu. Tulisan yang pertama yang ditolak, teras Lampung bukan juru bicaranya untuk menggempur korupsi. Itu kayak ini. Makasih Mas Oyos. Kemudian yang kedua, saya menulis dengan judul kuntilanak. Pikir saya, Dewi Durga, ditolak sama Mas Oyos. Katanya apa? Ini salah, karena Dewi Durga itu di orang Jawa dia sebagai Dewi Durga, tapi di kelompok agama lain itu Dewi Pramoni luar biasa. Nah, itu nggak boleh. Terima kasih Mas Oyos, luar biasa. Kemudian kepada kolpas saya, Herman, ini luar biasa. Tulisan saya kalau ke Hello itu halus, sebenarnya bukan tulisan saya, itu yang menghaluskan dia. Seperti tulisan hari ini, itu diskusi di pinggir jalan. Apa judulnya? Beliau menginvestigasi saya. Acara ini gimana caranya?
Ternyata selama ini Profesor itu cuma pakai ide sendiri-sendiri, membuat pelepasan sendiri dari Profesor Muhajir dan lain sebagainya. Saya mau jawab apa? Saya cuma jawabnya iya. Loh kalau gitu apa tanggung jawabnya? Saya tidak bisa juga jawab. Masa katanya urusan kayak kuntilanak, datang ketawanya aja yang ditunggu, sudah hilang ketawanya hilang gitu. Maka keluarlah dari ini Profesor dan kuntilanak itu memang aneh itu juga ibarat ini. Itulah menjadi harus begitu menarasi saya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mengambil judul ini tidak salah dan saya izin yang di sini ahli matematika, ada profesor matematika ada di sini, ada dokter statistika ada di sini, ada insinyur sipil yang menjadi budayawan ada di sini. Sekali lagi saya mau izin dan ada orang bahasa yang dipandegani oleh dua profesor di sini, yang tiga malah saya yang profesor bahasa di sini. Baik, Bapak dan Ibu, sebenarnya kita berangkat dari saya mengkristalisasi pemikiran bahwa sebenarnya kita itu berangkat terbentuknya apa yang didoakan oleh Profesor Bujang Rahmat tadi. Berangkatnya dari sini, pola pikir membentuk persepsi, persepsilah melahirkan emosi, dari emosi itu menentukan perilaku. Jadi apa yang dikatakan Profesor Bujang Rahmat tadi, ya itu alurnya. Dan karena kelakuan itu berulang-ulang menjadi karakter. Nah, dari karakter itu dia mengkontribusi nasib. Walaupun nasib itu adalah urusan keilahian, tapi dia dikontribusi juga oleh karakternya itu. Jadi walaupun bagaimana Muhajir Utomo, dia tetap orang Jawa karena dia berkarakter Jawa. Hari Mardoyo walaupun sudah ganti posisi, ya tetap saja Jawa Sumatera. Ini adalah karakter yang melekat dan dia berkontribusi terhadap perjalanan nasibnya. Dan kalau ini salah perjalanan pikir saya berharap ini salah. Sehingga kalau salah ada tulisan yang menjadi pembanding, menjadi penyempurna tulisan ini. Karena saya berkeyakinan kesempurnaan itu tidak pernah ada yang abadi di dunia ini. Justru disempurnakan oleh ketidaksempurnaannya. Itu pikiran saya. Nah, dari sana Bapak dan Ibu, saya mohon izin kepada para ahli. Saya melihat bahwa rekonstruksi berpikir manusia itu dari konsep filsafat, karena itu bidang yang saya geluti dari puluhan tahun saya mengajar di sana, bahwa kita tidak bisa menghindarkan diri dari matematika, statistika, dan bahasa yang dibalut logika. Matematika, bahasa, dan statistika di sini bukan ilmunya, bukan ilmunya. Mohon maaf, mohon izin, bukan itu yang saya maksud. Terlalu praktis banget kalau itu urusannya S1, tapi adalah konsep filosofis matematika, bahasa, dan statistika. Saya undang Ansori Jausa. Itu adalah dalam mewujudkan tiga segitiga ini tentunya. Seorang insinyur sipil beliau harus menguasai matematika dan statistika. Tetapi itu tidak punya apa-apa tanpa penguasaan bahasa. Bahasa bukan tos, tapi bahasa rasa yang ekvat. Saya contohkan, kalau kita masuk ke Lampung, kita lihat di atas batang itu ada siger. Ini Ansori Jausa banget. Itu mewarnai ketiga ini. Nah, ketiga ini adalah dia bisa tergambar dengan bagus kalau presisi matematikanya persis benar. Hitungan statistikanya presisinya tinggi. Tapi dibahasakan oleh beliau dari produknya tadi. Itulah dignity. Karena beliau baru dengan logika. Bapak Ibu kita mesti bertanya, kenapa sih warnanya harus kuning? Kenapa kita tidak buat putih aja, belang-belang aja? Kalau menurut Mas Heriwan Boyo yang berpikir yuk kita warnai pelangi aja yuk. Kenapa tidak? Tapi itu ada bahasa rasa yang dimiliki oleh Ansori untuk mewujudkan. Jadi beliau juga dalam mewakili itu pikir segitiga ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita pada tataran itu harus berpikir seperti itu.
salah satu contoh tulisan saya tentang tadi Debitur itu persepsi saya dengan redaktur ternyata beda. Di situ hebatnya. Jadi pemikiran itu kenapa? Logika yang saya pakai tidak sama dengan yang beliau pakai. Bahasa tidak sama, sehingga frekuensinya harus sama, sehingga terproduk dengan bagus. Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hakikat makna hidup itu kita tidak bisa lepas dari ketiga unsur ini: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya menulis selalu pada wilayah ontologi karena silakan tafsir sendiri. Mas Oyos ada tulisan kita yang membuat gempa. Mungkin efek tulisan itu muncul sampai hari ini, sehingga ruangan itu tidak penuh. Pada waktu itu saya menulis pemimpin tidak seberapa. Barangkali Mas Oyos masih ingat. Tulisan itu terinspirasi dari, saya tidak mau menyebut namanya karena wilayah saya itu ini, ada calon mencalonkan diri untuk menjadi RI 1. Datang ke pesantren Mas. Sang kiai dengan bangga mengatakan, Ibu, Pak. Pak, keceplos. Beliau berkata, ini umur 15 tahun sudah hafal 30 juz. Apa jawaban sang calon? Berapa juz lagi yang belum dihafal? Masya Allah. Nah, ini mau jadi pemimpin nantinya. Al-Quran itu tidak ada tambahannya, ya cuma 30 itu, tambah lagi berapa? Itulah yang menginspirasi saya menulis pemimpin tidak seberapa. Pada waktu terbit tulisan itu, di lembaga itu sedang gonjang-ganjing kepemimpinan. Akhirnya dipersepsikan, saya diposisikan orang yang tidak senang dengan pemimpin-pemimpin muda. Masya Allah. Padahal tidak ada hubungan sama sekali. Wilayah saya ada di ontologi. Tapi jam yang sama, saya ditelepon oleh teman dari Gorontalo. Saya tidak perlu menyebut namanya juga pada wilayah ontologi. Mereka telepon, Prof, kenapa yang Prof tulis itu sama persis kejadiannya dengan yang di Gorontalo? Kapan Prof datang ke sini? Masya Allah, saya juga pernah datang ke sana. Besoknya dari Banjarmasin telepon, Prof itu kok sama dengan di salah satu negara bagian kami wilayah sini. Apa Prof pernah ke daerah Martapura? Waduh, saya sudah lama sekali tidak ke sana. Nah, itulah wilayah-wilayah ontologi yang bebas tafsir, yang kalau ditarik kepada epistemologi dan aksiologi jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, wilayah-wilayah kehidupan transendental sebagai ilmuwan sebenarnya ada pada wilayah ontologi. Ansori Jauh selama ini sebenarnya bergerak pada wilayah ontologi, dan beliau, hanya sayangnya beliau tidak banyak orang mampu menaksir wilayah ontologi. Ya, tapi itu risiko berjalan di tengah kesunyian. Nah, oleh karena itu saya sebagai seorang guru besar yang mengendapkan ilmu ini selama 43 tahun pada hari ini, saya menemukan satu laku begawan Prof. Bambang Setiadi. Saya tidak menemukan kata lain dari kata begawan, mohon izin, yaitu berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Adapun saya dalam ontologi itu kan terwilayah persepsi tadi yang saya sebutkan di atas. Nah, berusaha memperbaiki diri sendiri terus. Saya tahu Pak Anwar ini dihujat di mana-mana saja, tapi beliau adalah memperbaiki dirinya terus diri sendiri. Termasuk saya pernah menghujat Pak Ansori. Pak Ansori kok memihak, bukan menghujat dalam hujat saya, tapi saya menghujat Pak Ansori kok memihak. Nah, tapi itu kan hak nilai pribadi saya kepada Pak Ansori. Nah, kemudian karena kita tidak pernah tahu kapan hari terakhir kita di bumi ini, makanya saya ada pada wilayah ini. Di usia 70 ini, seperti apa kata Pak Sultan Jasmi, ya kita tinggal menunggu siapa yang dipanggil. Ini bukan daftar cabut, bukan daftar urut, tapi daftar cabut. Saya masih ingat ini di Masjid Al-Wasiyah yang Bandung, beliau mau kita ini menunggu
bukan daftar cabut, bukan daftar urut, tapi daftar cabut. Jadi suka aja yang nyambut, jadi nggak ada urusannya. Nah, itulah. Kemudian ilmuwan itu akan bermakna manakala lakunya menunjukkan akhlakul kalimah. Karena punca ilmu itu ada pada adab yang didasari etika. Nah, ketersesatan berpikir disinilah terkadang kita tertukar dalam coding. Nah, kalau di wilayah ontologi ya silakan aja, boleh-boleh saja. Tapi manakala bersinggungan dengan epistemologi dan aksiologi itu menjadi sangat berbahaya. Kenapa? Ya itu tadi, yang namanya suap menjadi infak itu adalah ketertukaran coding. Kalau menurut istilah Asyikar Matahid yang hadir di sini, ini yang ditanya sama saya, ini salah coding apa salah persepsi? Saya jawab sekarang, wilayahnya yang salah. Dia ada pada wilayahnya epistemologi dan aksiologi. Kalau ontologinya nggak akan berubah, karena perubahan lompatan itu adalah di sana. Nah, apakah kita bisa meyakinkan perubahan itu Pak Sarif Mahya yang paling tahu? Karena ahli pemerintahan itu. Kemudian saya simpulkan Bapak dan Ibu, ketiga ranah ini harusnya melekat kepada yang namanya ilmuwan. Profesor itu hanya label institusi, dengan kata lain plat merahnya lah itu. Tapi sebenarnya profesor kehidupan tidak pada label itu, tetapi ada pada ilmu otak dan hatinya. Manakala melayani dengan hati, berpikir dengan otak, mengambil keputusan dengan ilmu, sebenarnya dia adalah seorang profesor kehidupan. Mudah-mudahan kita mencapai aras. Saya menggunakan bahasa Herman itu yang kocak ini, ya itulah yang namanya kehidupan. Sekian dan terima kasih. Saya mengakhiri mengapa gambar ini saya pakai. Pak Ansori sudah tidak perlu saya jelaskan. Ini adalah lambang, kalau wayang itu kita ini adalah wayang semua, wayangnya baik. Begitu kata Cekayon itu sudah tinggi, tidak ada lagi lakon yang baru. Nah, saya mengakhiri lakon itu, keluar dari habitat itu, meninggalkan dunia mana ini untuk menuju kepada keabadian. Saya kira itu, saya berharap kalau ada kekurangan, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mohon kesediaan pertama Mas Hariwan Doyo untuk mengoceki saya. Kalau tidak boleh menanjami juga saya mengoceki saya. Kemudian nanti Pak Ansori jasa. Kemudian Pak Tismanta sudah hadir belum ya? Pak Tis, ini dulur saya. Terima kasih Pak Tis. Mengapa Pak Tis saya undang? Karena dia tim mata kuliah filsafat ilmu dan filsafat hukum dengan saya. Dan kami selalu bertentangan di muka mahasiswa. Seperti halnya Plato dan Aristoteles. Sampai mahasiswanya itu bengong. Ini dosennya kok berkelahi. Pertama kali kuliah dia kaget, tapi kedua, ketiga baru mereka mengerti. Oh, ternyata mereka berdua ini beda sudut pandang, tetapi happy saja. Nah, itulah kami mengajarkan, mentransformasikan perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Bukan sesuatu yang beda itu musuhan, itu anak kecil saya kira. Tapi perbedaan itulah sesuatu yang indah. Saya sering menontonkan ini dengan Pak Tis pada waktu itu. Pak Tis, kalau sepatu ini kanan semua nggak bisa dipakai. Tapi karena ada kanan dan ada kiri, jadi ada perbedaan. Di situ juga harmoni. Nah, di sana. Sampai hari ini saya dengan Pak Tes itu belum berdamai soal hukum itu bebas nilai atau tidak. Sampai hari ini masih berat terus. Tapi kami damai-damai aja, masih play yang mengalir. Kalau Pak Tes bilang, kalau Prof. Jarwo bilang itu bebas nilai pada wilayah hukum, saya tidak. Yang nggak, tapi mahasiswanya lama-lama ngerti. Orang ini berantem tapi kok mesra. Nah itulah.
minta beliau datang. Kemudian oh ya, Pak Tis, saya tidak bisa menguasai Unila sesuai permintaan Pak Tis karena wilayahnya, saya minta ini wilayah transidental di ekonomi, tidak pada epistemologi dan aksiologi. Kalau pada epistemologi dan aksiologi, saya khawatir nanti yang junior pada keluar semua, takut kena imbas gitu. Bukan itu. Kemudian nanti Pak Ridwan ini mahasiswa saya S3 yang alhamdulillah dia adalah calon doktor pertama untuk FKIP. Kalau dokter pertama baru juga kebetulan saya promotornya yang hebat itu pengujinya Bujang Rahmat. Padahal Bujang Rahmat itu dulu saya yang uji pada waktu dokternya. Jadi sekarang dokter yang saya lakukan dia yang uji. Ini aneh, dunianya seperti itu. Tapi jadi itulah sirkus kehidupan. Saya kira demikian. Mohon Mas Heri Wardoyo, saya persilakan waktunya. Kita hanya sampai asar, masa jam lagi. Asar kita 3:20. Tadi Profesor Muhajir sudah pesan. Saya 3:10 karena beliau sekarang ada jabatan baru, supir istri. Ada satu-satunya profesor yang berani ngatain kan saya. Karena saya juga jabatannya sama nanti sebentar lagi. Di tengah para profesor, di tengah para dosen saya, di tengah para senior, para suku dan sahabat-sahabat dekat, kenapa saya dipilih suruh memberi testimoni pertama? Saya mendadak ingat sejak 30-an tahun lalu Pak Jarwo itu mata pencarian sampingannya menulis opini di Lampung Pos, dan saya yang menggawanginya. Jadi begitu sampai di parkiran, saya berpikir apakah hari ini acaranya perpisahan atau bagi SHU dari ribuan naskah yang sudah ditulis dan diberi honor. Selamat siang Bapak saya hormati Pak Muhajir Utomo, Pak Asadiati Pantantin, abang saya Pak Musa Jausal, dan Pak Bujang Rahman serta sahabat lain yang tidak saya sebut satu persatu. Demikian juga ruangan ini jelas dari wajah-wajahnya adalah para sahabat Profesor Soedjarwo. Beliau adalah pendidik filsafat pendidikan. Jadi ketika saya ditanya sama saya, Pak, filsafat pendidikan itu apa? Ilmu yang mempelajari Profesor Soedjarwo. Kenapa Profesor Soedjarwo bisa menulis dengan demikian produktif? Karena beliau memiliki mata yang jeli, memiliki jiwa yang terus curious, dan saya menulis untuk beliau di buku tipis itu seorang pencari abstraksi di balik realitas. Pak Jarwo tidak pernah cukup dengan melihat permukaan. Beliau yang saya kenal dari interaksi saya kepada beliau secara langsung melalui chat atau dalam bertatap muka, saya yakin beliau orang yang menolak pensiun. Pensiun hanya ketika harus pergi pagi pulang sore, tanggal 1 gajian. Karena PNS itu adalah orang yang gajian dulu baru kerja. Pak Jarwo sekarang sudah melewati fase itu. Fase ketika gunung ditancapkan di sebilah tepuk pisang, maka seperti firman Allah dalam ayat kursi la di masa wasi'al kursi, dan Allah telah menegakkan kursinya atas langit dan bumi, dan dia menjaga keseimbangannya. Keseimbangan itulah yang dijaga oleh Profesor Soedjarwo selama masa aktifnya mengajar, entah berapa ratus doktor, entah sudah berapa gunungan skripsi, tesis, dan disertasi yang mengalami sentuhannya, dan ini bisa menjadi tangga beliau menuju surganya. Profesor Jarwo adalah senior tapi sehat, seperti juga
guru-guru saya, para senior saya di ruangan ini yang wajahnya adalah wajah-wajah yang terbebas dari penyakit-penyakit berat, yang selalu menampakkan positif berpikir, dan Unila adalah wadah yang paling baik untuk terus mengasah kemampuan itu. Dan kalau saya boleh mengutip buku Niall Ferguson, The Tower and the Square, tentang media sosial, terbit tahun 2020, ketika dunia masih dikuasai oleh tower, oleh menara, satu broadcast untuk memancarkan bagi jutaan orang. Lalu terjadilah pembalikan zaman, era broadcast. Satu orang dilayani ribuan, ratusan ribu broadcast. Inilah era ketika zaman Pak Jarwo menulis di koran, dan koran itu sekarang mengalami declining, fading, menyurut. Maka zaman memang menggantinya dengan sebuah medium baru yang bernama media sosial, dengan juga cara-cara baru di mana kita cenderung membaca tulisan-tulisan pendek karena otak kita segera berubah untuk mencari informasi yang lebih baru lagi. Begitulah algoritmanya dibangun. Sekali lagi, pembaca tulisan Pak Jarwo tidak terhitung jumlahnya, dan semua saya yakin dapat inspirasi, mendapat keputusan yang lebih baik di situ. Ketika Tuhan berkata Iqra, maka sesungguhnya Tuhan itu berkata, bukalah rahasiaku dengan algoritma yang kucicilkan kepadamu, sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkat ilmu dan kematangan jiwamu, dan pada akhirnya engkau akan meneruskan ke dalam satuan-satuan ilmu yang lebih luas dan lebih beragam. Dan Prof. Jarwo sesungguhnya telah memulai itu dengan lebih dini, lebih baik, dan memperluas cakrawala banyak orang. Sekali lagi, terima kasih. Saya mewakili teman-teman jurnalis yang banyak hadir di sini mengucapkan terima kasih atas tulisan yang mengalir dari pikiran dan jiwa Pak Jarwo. Semoga ini menggerakkan algoritma untuk membuka celah-celah dan dimensi-dimensi kehidupan yang lebih kaya, dan pada akhirnya kita kelak bisa bertemu dalam berbagai macam forum, berbagai macam persilangan pikiran, perdebatan yang agak lebih sehat, dan Prof. Jarwo dengan keluasan ilmunya ikut menyinari seperti yang telah dilakukan selama ini tanpa pernah berhenti. Valedictory memang pidato pamungkas seorang guru besar, tapi itu adalah pidato dalam suasana formal, dan di luar itu Prof. Jarwo tetap ditunggu kehadirannya dalam berbagai medium untuk bersama-sama kita diskusikan lebih lanjut dan kita mendapat tetap pencerahan yang sama. Sekali lagi selamat Profesor Jarwo yang selama ini, karena kemudian banyak menulis Lampung Pos ketika redaktur opininya digawangi Sudarmono, maka saya plesetkan menjadi Sujarwono. Mungkin karena honornya bagi dua atau apa, saya nggak tahu. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riwandoyo dan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tapi pun Ya Bu. saya punya perasaan campur aduk sore ini. Ketemu teman-teman senior, adik-adik, jadi kayak harus pakai time machine kembali. Tapi saya mau kritik dulu buku ini, boleh kan? Gunungan ini, Mas Jarwo, adalah bukti
bagaimana Nusantara ini satu mitologi pohon. Tapi orang Jawa sudah merubah gunungan ini. Harimau sudah tidak ada, bantengnya sudah tidak ada, monyet sudah tidak ada. Karena itu kalau di Jogja banyak gunungan itu kosong sekarang. Jadi ini dia dulunya. Kenapa begitu? Mas Jarwo itu nggak naruh di belakang. Di belakang gunungan ini gambarnya apa? Api, angkara murka. Jadi gunungan ini nggak boleh salah sih dalam nama. Jangan balik. Balik dia. Nah itu yang membuat banteng dan harimau itu bilang. Saya tercengang membaca satu artikel tentang yang namanya lupa istilahnya itu. Ada setiap tahun harimau-harimau itu ditangkap dari gunung-gunung Jawa itu rampokan. Taruh di tengah lapang, seluruh masyarakat itu pegang tombak untuk pokoknya harimau itu nggak ada bisa keluar. Dalam foto yang di dalam Belanda, harimau itu udah kayak selembar karpet aja. Dengan cepat satuannya habis semuanya. Jadi itu budaya. Baiklah, saya buka catatan ini karena ini Pak Jarwo ini kalau saya memberi julukan ke beliau ini bukan lagi soulmate, ya boleh juga soulmate, tapi saya pakai bahasa saya sahabat sehati. Persis seperti penutup kuliah tadi. Kami ini dekat hati dari 40-an tahun yang lalu. Saya nggak lupa pertama ketemu beliau. Dari jauh itu sumringahnya, suaranya tinggi, tapi enak didengar. Dan pasti ceria dan semangat sampai hari ini. Dan kami itu selalu bertemu, langsung ngobrol, dan langsung bersahabat. Padahal saya tidak pernah satu kantor sama Pak Jarwo. Satu lantai pun enggak, sama Pak Hasriyadi pernah satu lantai kantornya. Pak Muhajir satu lantai kan Pak enggak. Tapi kami berteman dan memori beliau tentang saya, memori saya tentang beliau itu enggak baik. Nah, pertanyaannya apa yang pertemuan yang mempertemukan kalian berdua? Saya langsung paham kenapa Pak Jarwo meminta saya itu berdiri di sini. Jadi saya pahami kami memang dari satu generasi, satu lingkungan asal. Orang tua kami juga gerilyawan. Orang tua kami mengalami masa pendudukan Belanda. Kami baru tumbuh umur kecil itu tiap tahun mendengarkan pidato Soekarno sama-sama, memahami bangsa ini bagaimana tumbuh. Itu generasi kami. Di ruangan ini hanya beberapa orang. Dari generasi kami ini akan telah. Nah, ini satu lagi yang saya mencari jawabnya. Kenapa kok begitu gampang kami berbicara tentang sesuatu? Apa sih yang kami bicarakan itu? Saya baru paham. Kebajikan. Kalau bahasa akademisnya humanism. Dari mana ini? Kenapa kok kami bisa ketemu? Kami dapat dari kehidupan kami masa kecil. Salah satu, kami masih mengalami dipaksa ngaji, belajar ngaji. Nenek atau yang tua dan ada pantangan-pantangan dan sebagainya. Itu tidak di sekolah, tapi dalam kehidupan lingkungan saya. Itu sama, saya tangkap. Itu dasar ternyata itu dasar humanism yang baru saya pelajari setelah mahasiswa karena baca banyak ini. Apa itu yang mendorong munculnya Declaration of Human Rights, sadarnya manusia tentang perang yang menyakitkan. Itu setelah perang dunia kedua. Apakah bangsa Indonesia ini sudah duluan tahu? Sudah duluan punya. Ini ke arah ilmiahnya, Mas Jarwo. Di mana humanisme itu begitu mudah pada generasi kami untuk memahaminya ya? Saya lihat
diajari yang namanya Pancasila. Mudah memahami sila pertama. Oh, ini kebetulan kelas 1. Sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Tapi yang saya terus terang berulang-ulang mencoba memahami, karena ketika membaca Pancasila ada yang saya salah. Saya cari referensi itu dari buku-buku dari luar. Apa pengertian kemanusiaan yang adil dan beradab? Kan ada di kata-kata itu. Yang itu hanya adil aja. Saya lama, terus terang aja Pak Muhajir, saya berulang-ulang. Saya adil itu apa? Kemanusiaan itu ada hubungannya sama adil. Terus adab itu di mana? Ternyata saya salah terjemahan. Saya mengejar-ngejar artinya dengan justice, tapi bukan. Adil ini bukan dari bahasa Inggris. Adil yang kita pakai ini dari Islam. Bagaimana menyimpulkannya? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu baru saya paham ketika membaca satu ceramah, satu tulisan. Ini Mas Ari Wadoyot, kalau dibuka nanti di NU online ada namanya pesan-pesan Arafah. Pesan terakhir Nabi besar Muhammad SAW itu mengingatkan semua manusia ini adalah bersaudara, tidak ada perbedaan. Dan seterusnya ada beberapa surat yang diambil di sana, tapi saya tidak baca, nanti kalahin Bu Jangan Rahman nanti. Jadi sila kedua ini, kalau Bung Karno memeras Pancasila menjadi Trisila, menjadi gotong royong, saya memeras sila kedua persaudaraan. Itu lebih mana ketika kita generasi saya itu paham apa artinya saudara. Hati, bukan cuma teman. Jadi saya melihat persahabatan kami ini adalah persahabatan dari, dan ini yang barangkali mahal, gitu ya. Dan kemudian dan dapat digunakan untuk lebih jauh memahami hal-hal yang kita hadapi yang terkait dengan manusia lain, gitu ya. Dan kita bergerak dengan hati. Apa kaitannya dengan pertemuan ini? Ya, saya berkali tambahkan. Ini aja di catatannya, ini bedanya. Waktu tahun 80-an itu Pak Jarwo itu tahun 80 sudah PNS. Saya 83 baru masuk. Jadi Pak Jarwo itu dapat NIP tahun 80. 7 tahun kemudian baru jadi PNS. Ya. 83 masuk, 87 baru diangkat. Itu harus. Jangan dibuka. Saya baru dapat NIP 7 tahun kemudian. Kalau Pak Muhajir ini masuk penjara dia. Kalau cuma berapa minggu, berapa bulan. Teman-teman saya di Bandung Dengar itu banyak masuk penjara. Ya. Terus saya di penjara kali. Saya baru PNS. Masih untung nyampe ke membantu rektor. Ya, jadi karir kita berbeda, tapi persahabatan kita luar biasa. Tidak ada hal-hal yang lewat dari pengalaman kita. Dan saya ingin mengambilkan ilustrasi seperti apa Pak Jarwo ini. Saya mencari figur lain. Ada di keluarga kami itu ada seorang paman. Si paman ini selalu dikangeni kita. Ya, tapi beda kelas. Kalau paman saya ini nggak ada reputasi. Saya tanya sama ibu saya, kenapa dia ini selalu dikangeni orang banyak? Dia tidak aman-aman. Ternyata dia tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Semua yang dibicarakan itu adalah kebaikan. Itu Pak Jarwo. Tapi Pak Jarwo profesor, dia enggak. Saudara saya itu enggak. Jadi itu barangkali yang membuat
dengan mudah Pak Jarwo ini bermetamorfose menjadi kepompongnya berkali-kali, ya. Saya juga ikutan jadi pelukis, ya, itu jadi kepompong dulu dan seterusnya. Nah, luar biasa. Saya ingin satu saja yang saya tunjukkan kepada Pak Jarwo ini, kita mengenal ini antara ilmiah dan ilmiah juga sih. Pak Jarwo, kita sudah masuk kepala 7. Pak Majer udah duluan. Pak Bujang belum. Pak Sredi belum. Kepala 6. Ini yang bapak-bapak terutama ini mulai kritis ya Pak Mus. Pak Mus lebih muda lagi, 14 tahun di bawah kita di Pak Majer. Ada siklus biologis. Masuk umur 35-an, masalah hormon mulai ganggu. Kita agak lumayan, kalau ibu-ibu lebih gawat. Tapi ini tidak bisa ditahan, hanya dipertahankan. Itu umur memperpanjangnya itu bisa panjang Pak. Kalau umur KTP nggak bisa dikurangi. Pak Jarwo bisa dalam umur biologis itu tetap 35. Nggak salah itu kejauhan. 45 bisa. Di mana itu? Pertama di rasa. Pak Jarwo punya potensi, tetap muda. Yang biologis tadi ternyata nggak cukup cuman rajin ke dokter. Ini Pak SBY ada satu Jakarta gembira, itu yang memperpanjang hormon itu bertahan. BFP lalu gembira bersemangat. Ini saya menyampaikan untuk Pak Jarwo dan juga untuk Pak SBY dan kawan-kawan yang masih baru kepala 6, ya, itu yang mempertahankan. Bang Ansori masih kayak begini aja gitu ya. Masih bisa senyum-senyum gitu, dari jauh. Oke, barangkali itu Pak Jarwo, selamat bermetamorfosis kembali. Anda masih diperlukan orang banyak. Sudah ribuan kata saya dulu tadi masih ada. Percayalah yang namanya butterfly effect. Hari ini singkat pidato Anda, tapi gaungnya kita tidak tahu berhentinya kapan. Terima kasih, selamat Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itulah kan budayawan. Ketemu titik temu. Tapi dari tidak ketemunya titik temu itulah yang menjadi dinamika. Termasuk ketika saya diundang, kemudian di materi saya lalu telepon, kok kayak gini gini, saya protes banyak. Tapi saya juga akan mencoba untuk melanjutkan apa yang dikemukakan oleh teman-teman kami. Gunungan mengkerucut, artinya orang semakin tua, semakin banyak pengalaman, itu menjadi satu jiwa karya karsa dan seterusnya menjadi satu. Semuanya sudah selesai. Oleh karena itu kalau saya mengajarkan Prof. Jarwo, walaupun saya profesor bahkan, tapi saya provokator saja. Tambahan kita itu aja saya. Saya dengan Prof. Jarwo itu persamaannya sama. Sudah di atas makrifat. Di atas makrifat itu apa? Masih. Nah oleh karena itu, kalau Bang Anu mengungkapkan di balik gunungan ini adalah api, itu posisi sekarang kita yang memang harus kita suarakan. Tapi itu versi saya. Punya Prof. Jarwo itu gila. Pekerjaan yang paling susah di dunia ini bercermin. Saya melihat wajah saya ganteng impor. Loh kalau ganteng nggak jadi dosen jadi artis. Atau jelek sekalian jadi artis. Dan buku itu saya mencoba memahami. Saya
suatu saat menghadap beliau karena suka wayang, maka Pak Jarwo ini semangat. Nggak dihitung nggak apa-apa, tetapi sabdanya itu akan menjadi jalan bagi semua orang. Oleh karena itu saya membuka ketika bahasan yang ada di dalam presentasi beliau ini, yang bagi saya sekarang sangat-sangat penting adalah supremasi etik, bukan hanya supremasi hukum. Tidak perlu itu termasuk, supremasi etik. Oh tidak, ini adalah orang yang berbicara ini sudah di atas makrifat, yaitu masih. Prof. Jarwo dengan kewisdomannya, kebijakan membuat tulisan-tulisan itu, kalau bahasa Jawa pakai sateo, misalkan rujak, nilo, dan seterusnya. Tapi di balik itu, ketika kita merasakan, ketika kita sebenarnya mau nembak itu. Filosofi undangan ini mencerminkan filosofi Jawa. Kalau Mati Suseno ada dua hal dalam filsafat Jawa, dan itu juga ada di Lampung, yaitu sikap hukum dan sikap politik. Di Lampung pun, mohon maaf Bang, kalau saya ditanya, Eka Mejo, Cemelempung, nah, Lampung kok mikir, kalian dah mikir-mikir sampai boyolan. Demikian maka ada kesatuan, ada persaudaraan seperti yang dikemukakan oleh Pak dan Prof. Jarwo memberikan kerangka itu. Terakhir, Prof. Jarwo, sekarang jangan pensiun. Kalau masalah bicara tentang hukum di depan mahasiswa S3, saya lebih jago. Tetapi ketika mengajar filsafat, sungguh saya tidak layak untuk berdiri di depan mahasiswa S3. Kenapa? Saya masih maksiat di atasnya makrifat. Tapi ketika saya masih maksiat, saya tetap bicara hal yang makrifat. Artinya apa? Mahasiswa saya nggak percaya. Ketika saya mengajar tanpa kepercayaan dari mahasiswa, sungguh nggak ada arti. Kalau mahasiswa kita ikuti kuasa. Mohon maaf, saya pernah mengundang Pak Profesor Mustafa untuk mengajar logika yang tadi dikemukakan oleh Prof. Jarwo, sarana berpikir ilmiah, antara lain matematika. Di Fakultas Hukum ada matematika, Pak Sandi. Kalau Pak Selamat, Pak Warsono mengeluarkan 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau orang hukum enggak, 2 kali 2 seyogianya 4. Seyogianya. Loh, 2 kali 2 sama dengan 3/1. Benar nggak? Artinya saya 3, kamu 1. Dalam kecermatan seperti ini, apa yang kemudian menjadi landasan bagi kita? Oleh karena itu, mohon Prof. Jarwo, status kepegawaian pensiun etnografi, Prof. Haji, status kepegawaian sebagai profesor, sebagai apa? Nografi. Tapi ini unilahir yang membutuhkan. Dalam filosofi bimbingan ketika sampai puncak ini sudah selesai, dan saya merasa belum pernah bisa selesai sampai pada puncak. Soalnya kalau sudah sampai puncak itu saya sudah nggak mikir lagi beras naik, ini enggak substansial yang saya pikirkan. Kalau kata Cak Nun itu pilih kota atau sini, dan saya itu malah pilih sini. Harusnya semuanya. Artinya apa? Kita memilih substansi. Nah, dalam konteks seperti ini, saya yakin seperti Prof. Jarwo ketika nanti terpanggil tetap ngajar, nggak akan pernah bertanya Anitiro. Tetapi akan datang karena apa? Seperti yang dikemukakan oleh Pak Kata, ini adalah jalan panjang untuk PMK, penanaman modal. Bisa berdoa untuk Prof. Jarwo dan juga para senior.
buat saya. Bagaimana mungkin saya menyampaikan sesuatu di forum yang forumnya para guru besar. Masya Allah, subhanallah. Tapi untuk itu saya harus mempunyai satu tameng yang luar biasa. Tamengnya itu adalah, saya mengutip dari Al-Anfal ayat 17. Izin Prof. Wa ma romaita in romaita walakinna Allaha roma. Yang saya maksud adalah bukan saya yang berkata-kata, tetapi Allah yang meletakkan kata-kata melalui mulut saya. Kenapa? Ya saya pasti banyak salah. Dan itulah saya berbalik, kalau disalahkan saya nanti akan berlindung di balik itu. Satu lagi yang akan saya jadikan tameng adalah bahwa ketidaksempurnaan manusia itu adalah sempurnanya manusia. Jadi kalau saya banyak salah, berarti saya sempurna sebagai manusia yang banyak ketidaksempurnaan. Mohon izin Prof. Mohon izin, saya adalah guru SMP. Jadi bagaimana mungkin saya harus berbicara di hadapan forum para dosen, para dokter. Kalau tadi ada dokter baru yang mengatakan lukanya belum sembuh, saya masih berdarah-darah, Prof. Baru dikuliti kemarin, berdarah-darah. Nggak tahu ini darahnya sudah berapa yang mau amputasi, mungkin 2 ambulan bareng jangan ambulan. Itu tadi. Saya adalah guru SMP yang mengalami semacam ingin meningkatkan pengetahuan dan sebagainya. Oleh karena itu saya selalu datang pagi. Tapi kedatangan pagi saya itu rupanya dibaca oleh Prof. Jarwo. Beliau mengkritik saya. Wan, kamu ini adalah laki-laki yang punya tanggung jawab berat terhadap keluargamu. Popok anakmu itu tugas kamu yang menyuci. Masak itu adalah tugas laki-laki sebagai suami untuk mengerjakannya, nyapu dan sebagainya. Dalam saya, Prof. Jarwo ini kok menguliti saya ya? Karena saya selalu pagi-pagi. Selalu pagi. Dan selalu pagi. Karena kepagiannya itu pasti meninggalkan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh saya di rumah. Itu ketahuan. Tapi Wan, kamu punya tugas yang harus mengerjakan itu. Tapi ada satu, itu diulang-ulang terus sampai 3 kali. Dan saya bingungnya bukan main untuk membaca. Karena apa? Kalau saya dengan Prof. Jarwo terus harus mencari what's behind, apa dibalik ya perkataan dan tulisan. Saya selalu membaca tulisan beliau, tapi harus mencari sesuatu dan saya harus komen. Kalau salah, tapi kalau bagus, salaman. Ilmunya salaman. Nah, sedikit demi sedikit saya mulai gitu. Tapi tetap pentingnya luar biasa untuk memahami tulisan-tulisan beliau. 3 kali mengatakan bahwa tugas laki-laki itu begini. Di ujungnya, tapi tugas istri adalah patuh pada suami. Jadi apa? Saya nyuruh istri untuk mencuci. Rupanya di prank saya. Serius saya menanggapinya, rupanya prank. Dan itu disuruh mencari makna filosofinya. Dan saya juga bingung sampai sekarang juga tidak dapat. Apa maksudnya? Itu yang pertama yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, saya dulu sampai sekarang beliau adalah ya jaraknya bukan main pada mahasiswa. Mungkin kepada saya, mungkin hanya kepada saya. Tapi saya tidak takut. Saya akan maju terus gitu loh. Saya punya tameng, yaitu apa? Ketidaksempurnaan manusia itu adalah sempurnanya manusia. Saya dulu waktu ambil S2 di manajemen pendidikan, Prof. Sultan ini, Pak Sultan ini, Dr. Sultan ini yang menjadi pemimpin saya, dosen saya waktu itu mengikuti seminar proposal kata-kata tingkat. Beliau masih komentar, kalau saya dapat beliau, bagaimana mungkin saya bisa mengikuti? Karena beliau adalah orangnya sangat, ya tadi, sadis dan galak, membiarkan mahasiswa mikir. Jadi mohon maaf Prof. Jarwo itu sering saya adu dengan dosen dan guru besar lain. Jadi dibalik itu, Prof. Jarwo itu nggak pernah ngasih gini. Akhirnya apa? Ya dosen lain yang ngasih. Dosen penjelasan profesor lain, saya ambil alih seolah-olah itu bahasa saya.
beliau juga kena prank juga dari saya. Jadi mohon maaf Prof ini Prof, untuk prank saya balas prank juga gitu. Ya gitu. Cuman bagaimana saya berstrategi agar sesuatu itu tidak membuat Prof Jarod tersinggung. Jadi saya olah padahal perkataannya Prof Unda, saya olah sedemikian rupa soal itu kata saya. Jadi soalnya ya beliau tuh betul-betul sadis memang, membiarkan kita berproses, membiarkan kita pening gitu. Paling orang bener, wah gimana Rifki gitu, teman saya Pak Rifki itu. Akhirnya apa? Saya ngadu Prof Ujang, dikasih jalan keluar ya pokoknya. Justru ya itulah, begitulah sadisnya Prof Jarod kepada kami. Tapi kami alhamdulillah sampai sini masih tetap bisa berjalan. Jadi mohon maaf Prof ini Prof, tidak boleh lama-lama saya, nanti tambah salah menurut saya. Tapi saya tadi berlindung di dua tadi Prof. Satu, oh bukan kata-kata saya memang tidak mau berkata-kata. Yang kedua, ya ketidaksempurnaan saya adalah sempurna saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, memang calon doktor itu, memang kita mau berakhir. Oh iya. Itulah calon dokter yang memang harus mencari jati diri. Jadi ternyata lulus juga ya, tinggal bagaimana ujian terbuka nanti program yang meneruskan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira sampai di sini pertemuan kita. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal bagi kita semua. Terima kasih Pak Risius Makan, terima kasih Prof Hakim dan Pak Ahmad, Makta dan ya, interupsi. Oh iya silakan Pak Dino. Ada yang interupsi. Oh ada sesuatu yang harus disampaikan. Sebelum saya tutup ada yang interupsi katanya. Silakan. Kalau sebelum kita tutup. Tadi gunungnya udah nggak ada, jadi dikasih sama Mas Kino. Ini burung orang Jawa sebagai kenang-kenangan. Burung ini sudah jadi katanya. Ini karangan Mas Kino yang sebelum kesini dicuci dulu sarangnya. Saya bingungnya mau ngasih apa sama profesor nih. Tadi janjiannya sama pengenalan aku, saya punya perubahan. Tapi sangkarnya belum saya cuci. Tadi mendadak tutup. Pak Mas Kino, terima kasih sekali. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena ada penyambutan kami yang kurang berkenan, penempatan dan lain sebagainya. Karena acara ini betul-betul pure dari semua ditekel oleh para partisipan semua. Saya hanya duduk manis, ya. Saya kira itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Monggo foto bersama.